Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi harian umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Lebih siap hadapi hepatitis akut. Serangan COVID-19 sejak 3 tahun lalu masih belum usai. Meski melandai, nyatanya virus SARS-CoV-2 itu tetap menginfeksi penduduk. Ada saja kasus baru yang diumumkan setiap pekan, meski relatif tidak banyak. Belum juga kasus corona bisa dikendalikan sepenuhnya, kini kita kembali dikagetkan dengan ditemukannya kasus penyakit misterius baru. World Health Organization menyatakan status kejadian luar biasa atau KLB pada kasus hepatitis akut yang terjadi di Eropa, Amerika, dan Asia, termasuk Indonesia. Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat harus mulai berbenah kembali menghadapi ancaman penyakit baru ini. Hingga 9 Mei 2022, Kemenkes mencatat 15 kasus hepatitis akut misterius ditemukan di Indonesia sejak 27 April lalu. Disebut misterius karena hepatitis yang berpotensi menyerang anak-anak hingga usia 16 tahun tersebut memang belum dikenali. Jenisnya pun berbeda dengan hepatitis A maupun B yang telah ada selama ini. Maka kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius. Berkaca dari pandemi COVID-19, pemerintah harusnya sudah semakin sigap dalam menghadapi ancaman hepatitis akut tersebut. Jangan meremehkan setiap potensi wabah agar tidak terkaget-kaget andai penyakit itu benar-benar menjadi pandemi. Terkaget-kaget itulah yang terjadi saat COVID-19 mewabah, lalu menjadi pandemi di seluruh dunia. Pertama kali terdeteksi di Tiongkok pada akhir 2019, COVID-19 langsung menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama pada Maret 2020. Tapi sebelum pengumuman resmi tersebut, sempat terjadi penyangkalan-penyangkalan termasuk dari Menteri Kesehatan saat itu, Terawan Agus Putranto. Parade penyangkalan pada masa awal pandemi itulah yang membuat pemerintah tergopoh-gopoh dalam menanggulangi COVID-19 begitu benar-benar masuk Indonesia. Bahkan waktu itu sempat ada pejabat negara yang menganggap remeh COVID-19. Bukannya meningkatkan kesadaran masyarakat menangkal corona, Menkes Terawan misalnya bersama beberapa pejabat publik lainnya kerap melempar pernyataan kontroversial di awal pandemi. Salah satunya bahwa masker hanya dipakai untuk orang sakit, yang sehat tidak perlu memakai masker. Kondisi awal pandemi juga diwarnai ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah dalam hal penetapan karantina wilayah hingga larangan mudik. Saat pusat melarang mudik, masih ada daerah yang memberi restu untuk pulang kampung kala kasus COVID-19 sedang tinggi. Begitu pula sebaliknya, buruknya komunikasi pusat daerah hanya membuat kondisi di masyarakat semakin tidak kondusif. Banyak pelajaran yang mesti dipetik dari pandemi COVID-19 yang diyakini kini mulai masuk ke tahap endemi. Berkaca dari pandemi COVID-19, pemerintah harusnya sudah semakin sigap dalam menghadapi ancaman hepatitis akut. Jangan pernah lagi melakukan beragam penyangkalan, apalagi meremehkan setiap potensi wabah baru. Pemerintah perlu segera menyusun tata laksana prosedur tetap penanganan hepatitis akut yang sudah menewaskan 3 anak Indonesia tersebut. Jangan ada lagi komunikasi buruk antara pusat dan daerah dalam pengambilan kebijakan untuk mengantisipasi hepatitis akut itu. Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi hoaks yang biasanya muncul seiring dengan penambahan kasus. Jangan beri ruang bagi informasi yang menyesatkan masyarakat, sebab di era media sosial seperti saat ini, bias informasi kerap mengiringi wabah baru. Misalnya, mulai ada yang mengait-ngaitkan antara hepatitis akut dan vaksinasi COVID-19. Ada yang menyebut bahwa vaksin COVID-19 berpotensi memicu wabah baru itu. Padahal
hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali antara vaksinasi COVID-19 dan hepatitis akut. Yang tidak kalah penting, masifkan edukasi ke masyarakat untuk membangun kesadaran dan kewaspadaan kolektif. Informasi yang mencerahkan akan membangkitkan perhatian bersama sekaligus membangun daya tangkal kuat pada penyakit yang hingga kini belum diketahui penyebabnya itu. Baik Bang Is, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, kita menyoroti soal ada virus ya, penyakit baru yang hari ini sangat menggemparkan lah di Indonesia yang disebut dengan hepatitis akut. Hepatitis akut ini kita ketahui sekarang sejak itu adanya di Indonesia itu sejak tanggal 27 April yang lalu, dan pada 9 Mei sebelum habis puasa kemarin itu sudah terdeteksi ada 15 kasus. Semuanya berada di ibu kota negara di Jakarta. Jadi ada 15 balita yang meninggal diduga karena terserang hepatitis akut. Dan banyak sekali orang-orang yang berkomentar bahwa hepatitis ini adalah bagian dari virus corona, ya kan, virus COVID yang ada yang mengatakan bahwa masyarakat atau bayi atau balita terinfeksi akut hepatitis akut ini karena sudah divaksin. Nah, ini kan banyak dugaan-dugaan. Saya kira kita hari ini perlu mengantisipasi, negara harus hadir, melakukan konsolidasi. Jangan sampai kita terjadi di era 3 tahun yang lalu. Ya kan, kita menganggap bahwa virus corona pada saat itu hal yang biasa, ya kan? Sehingga kita tidak ada persiapan yang sangat masif. Nah, setelah 2 tahun berlalu ternyata virus itu memang benar-benar ada. Setiap tahun, setiap hari orang meninggal karena virus tersebut. Nah, hepatitis akut ini adalah penyakit jenis baru yang hari ini menyerang anak-anak balita. Tentu kalau saya pernah vaksin BCG, ya kan, tetanus segala macam. Terakhir saya vaksin hepatitis waktu itu. Ya kan, nah saya nggak tahu apakah dengan vaksin hepatitis kemarin itu ada hubungannya dengan penyakit hepatitis, ya kan. Nah apalagi ada hari ini ditemukan hepatitis akut ini, kita walam bisawab. Jadi yang penting bagi kita menjaga keluarga, menjaga masyarakat Indonesia dan negara harus hadir lebih cepat, lebih baik untuk menanggulangi penyakit baru ini. Tentunya kita belajar dari kasus yang sebelumnya, di mana kita perlukan antisipasi lebih awal. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, Bang Is. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.